Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ani Putri Handayani, NPM 2201060001, Program Studi Tadris Matematika. Di sini kita akan membahas tentang limit di tak terhingga dan limit tak terhingga. Untuk yang pertama yaitu limit di tak terhingga. Nah, di sini kita ambil contoh seperti pada gambar berikut, yaitu Gx sama dengan X per 1 tambah X kuadrat. Kita akan lihat semakin ke kanan sumbu X berarti kita masukkan nilai X terbesar. Misalnya di sini pada kolom sebelahnya yaitu X-nya itu 10, maka kita masukkan ke dalam bentuk X per 1 tambah X kuadrat itu menjadi 10 per 1 tambah 10 kuadrat, maka akan diperoleh 0,099. Dari sini kita bisa lihat semakin ke kanan sumbu X, grafiknya ini akan semakin mendekati sumbu X, yang mana saat tepat pada sumbu X berarti Gx-nya itu sama dengan 0, tapi tidak pernah menyentuh 0. Kita gunakan simbol limit, maka kita tuliskan yaitu limit X menuju tak hingga untuk 1 per 1 tambah X kuadrat itu sama dengan 0. Jika semakin ke kiri sumbu X, yang mana merupakan bilangan negatif semakin kecil, yang mana artinya akan menunjukkan bahwa menunjukkan akan menuju min tak hingga. Maka di sini kita tuliskan limit X menuju min tak hingga untuk 1 per 1 tambah X kuadrat sama dengan 0. Nah, kita masuk ke definisi. Yang pertama, definisi limit ketika X menuju tak hingga. Misalkan F terdefinisi pada elemen tertutup C sampai dengan tak hingga untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga untuk Fx sama dengan R. Jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X lebih dari M, maka Fx min R itu kurang dari epsilon. Sebaliknya, yaitu definisi limit ketika X menuju min tak hingga, misalkan F terdefinisi pada negatif tak hingga menuju C elemen tertutup untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju min tak hingga F untuk Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X kurang dari M, maka Fx kurang L itu akan kurang dari epsilon. Di sini terdapat contoh perlihatkan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka lim X menuju tak hingga untuk 1 per K sama dengan 0 dan lim X menuju min tak hingga untuk 1 per K sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya ini penyelesaian. Nah, penyelesaian ini misal diberikan epsilonnya itu kurang dari 0. Nah, setelah analisis penduluan seperti pada dalam subbab yang lalu yaitu 1,2, kita pilih M-nya itu sama dengan akar K per 1 per epsilon. Nah, maka X-nya itu lebih dari M. Nah, ini mengimplikasikan bahwa di sini kita tulis di sini 1 per X pangkat K kurang dari 0 sama dengan 1 per X pangkat K itu kurang dari 1 per M
pangkat K. Nah, karena tadi kan X-nya itu lebih dari M, dengan sifat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 1 per X itu kurang dari 1 per M. Nah, akibatnya ini nanti akan mengakibatkan 1 per X pangkat K itu kurang dari 1 per M pangkat K. Nah, ini kan 1 M pangkat K. Nah, ini nanti jika dijabarkan maka akan menjadi 1 per, tadi kan kita ketahui M nya tadi kan K akar K per epsilon ya, 1 per epsilon, maka di sini kan di sininya akar K per 1 epsilon. Nah, pangkat K ya kan. Nah, kita tahu kalau pangkat yang sama akan saling menghilangkan. Maka dari sini nanti akan diperoleh 1 per epsilon sama dengan epsilon. Jadi atau di sini bisa kita tuliskan sebagai sama dengan epsilon. Sama dengan di sini tadi epsilon. Nah, maka dari pernyataan tersebut terbukti. Yang berikutnya yaitu limit barisan. Daerah asal untuk beberapa fungsi adalah himpunan bilangan asli 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Dalam situasi ini kita biasanya menuliskan AN ketimbang AN untuk menyatakan suku ke N, atau AN untuk menyatakan seluruh barisan. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan barisan oleh AN sama dengan N plus 1. Marilah kita tinjau apa yang terjadi ketika N menjadi besar. Sedikit perhitungan memperlihatkan bahwa A1 sama dengan 1 per 2. Ini diperoleh dari N nya itu, 1 ini kita anggap sebagai N, jadi 1 per 1 tambah 1, jadi hasilnya 1 per 2. Begitu juga dengan A2 nya, yaitu 2 per 2 ditambah 1, maka diperoleh 2 per 3 sampai dengan A100 sama dengan 100 per 101. Kelihatan sepertinya nilai-nilai ini mendekati 1, sehingga nampaknya beralasan untuk mengatakan bahwa untuk barisan ini limit N menuju tak hingga untuk AN sama dengan 1. Nah, kita masuk ke definisi limit barisan. Misalkan AN terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit N menuju tak hingga untuk AN sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari M, maka A kurang L kurang dari epsilon. Contoh, carilah limit N menuju tak hingga untuk akar N tambah 1 per N tambah 2. Penyelesaian dengan menerapkan teorema 1.3a. Nah, maka di sini diperoleh limit N menuju tak hingga akar untuk akar N tambah 1 per N tambah 2 sama dengan di sini limit N menuju tak hingga untuk N tambah 1 per N tambah 2. Di sini akarnya kita keluarkan ya. Maaf, di sini seharusnya terdapat pangkat 1 per 2, maka sama dengan ini kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu di sini pangkat tertingginya N, maka diperoleh limit N menuju tak hingga untuk 1 tambah 1 per N per 1 tambah 2 per N pangkat 1 per 2 sama dengan diperoleh 1 tambah 0 per 1 tambah 0 pangkat 1 per 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita masuk ke limit tak terhingga.
Tinjau fungsi f(x) sama dengan 1 per x min 2 yang diperlihatkan dalam gambar 6 atau gambar di samping. Ketika x menjadi dekat kedua dari kiri, nampak fungsi mengecil tanpa batas. Serupa ketika x mendekati 2 dari kanan, nampak fungsi membesar tanpa batas. Karenanya tidak masuk akal berbicara tentang limit 1 per x min 2, tetapi kita pikir adalah beralasan untuk menuliskan limit n menuju 2 dari sebelah kiri untuk 1 per x min 2 sama dengan negatif tak hingga, dan limit n menuju 2 dari sebelah kanan untuk 1 per x min 2 sama dengan tak hingga. Kita masuk ke definisi limit tak terhingga. Kita katakan bahwa limit f(x) sama dengan tak hingga limit x menuju c dari sebelah kanan untuk f(x) sama dengan tak hingga jika untuk masing-masing bilangan positif m berpadanan dengan delta lebih dari 0 sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari x kurang dari c kurang dari delta sama dengan f(x) lebih dari m. Dalam perkataan lain, f(x) dapat dibuat sebesar yang kita inginkan, lebih besar daripada sembarang m yang kita pilih. Dengan mengambil x cukup dekat tetapi di kanan c, terdapat definisi-definisi yang berpadanan dari limit x menuju c dari sebelah kanan untuk f(x) sama dengan negatif tak hingga, limit x menuju c dari sebelah kiri untuk f(x) sama dengan tak hingga, limit x menuju c dari sebelah kiri untuk f(x) sama dengan negatif tak hingga, limit x menuju tak hingga untuk f(x) sama dengan tak hingga, limit x menuju tak hingga untuk f(x) sama dengan min tak hingga, limit x menuju min tak hingga untuk f(x) sama dengan tak hingga, dan limit x menuju negatif tak hingga f(x) sama dengan negatif tak hingga. Nah, di sini contohnya carilah lim x menuju 1 dari sebelah kiri untuk 1 per x min 1 pangkat 2 dan lim menuju x di sini x menuju 1 dari sebelah kanan untuk 1 per x min ini min 1 ya, x min 1 pangkat 2. Nah, ketika penyelesaiannya yaitu ketika x menuju 1 dari sebelah kanan, penyebut tetap positif tetapi menuju 0, sedangkan pembilang adalah 1 untuk semua x. Jadi hasil bagi dari 1 per x min 1 pangkat 2 dapat dibuat sebarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetapi di kanan 1. Secara serupa ketika x menuju 1 dari sebelah kiri, penyebut positif dan dapat dibuat sembarang dekat ke 0. Jadi 1 per x min 1 pangkat 2 dapat dibuat sembarang besar dengan cara membatasi x berada dekat tetapi di kiri 1. Nah, karenanya kita simpulkan di sini. Kesimpulan dari penyelesaian limit x 1 dari sebelah kiri untuk 1 per x min 1 pangkat 2 dan limit x menuju 1 dari sebelah kanan untuk 1 per x min 1 pangkat 2. Ini sama dengan di sini tak hingga
dan di sini sama dengan tak hingga juga. Nah, karena kedua limit adalah tak hingga, kita dapat juga menuliskan atau menyimpulkan. Di sini kita tuliskan limit 1 per x min 1 kuadrat. Di sini limit x menuju 1 untuk 1 per x min 1 kuadrat sama dengan tak hingga. Nah, kaitannya terhadap asimtot. Garis X sama dengan C adalah asimtot tegak grafik Y. Jika salah satu dari 4 pernyataan berikut ini benar. Yang pertama yaitu limit X menuju C dari sebelah kanan untuk fx sama dengan tak hingga. Yang kedua, limit X menuju C dari sebelah kanan sama dengan negatif tak hingga. Yang ketiga, limit X menuju C dari sebelah kiri untuk fx sama dengan tak hingga. Dan yang terakhir yaitu limit X menuju C dari sebelah kiri untuk fx sama dengan ini seharusnya negatif tak hingga ya. Nah, sedangkan garis Y sama dengan B adalah asimtot datar grafik Y sama dengan fx. Jika salah satu dari lim X menuju tak hingga untuk fx sama dengan B atau lim X menuju min tak hingga untuk fx sama dengan B. Nah, di sini contoh, carilah asimtot tegak dan datar dari grafik Y sama dengan fx jika fx-nya itu sama dengan 2x per x min 1 ya di sini. Nah, penyelesaian. Seringkali kita mempunyai asimtot tegak pada titik yang bersifat bahwa penyebutnya itu 0. Nah, di sini kita akan menunjukkan definisi yang tadi yang telah kita pelajari, yaitu lim X menuju 1 dari sebelah kanan sama dengan tak hingga, dan lim X menuju 1 dari sebelah kiri itu sama dengan min tak hingga. Kita bisa memastikan bahwa asimtot vertikalnya itu X sama dengan 1. Nah, kita cek di sini lim X menuju 1 dari sebelah kanan itu sama dengan 2 untuk X, 2x per X min 1 sama dengan tak hingga, atau lim X menuju 1 dari sebelah kiri itu 2x per x min 1 sama dengan min tak hingga. Nah, atau di lain pihak lim X menuju tak hingga untuk 2x per x min 1 2x min 1 sama dengan lim X menuju tak hingga untuk 2 di sini 2 per 1 dikurang 1 per X sama dengan 2, dan
dan lim X menuju min tak hingga untuk 2x untuk x min 1 itu sama dengan 2. Nah, dari sini jadi kita bisa ketahui asimtot vertikalnya itu adalah 1, adalah x sama dengan 1. Jadi dan asimtot horizontalnya itu atau asimtot datarnya, asimtot horizontalnya itu atau tegaknya itu adalah y sama dengan 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.